Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, jika ada air di ember yang ukurannya bukan 2 kola, lalu terkena cipratan bekas wudhu, apakah air itu menjadi mustakmal? Baik. Nah, kalau memang air itu menjadi mustakmal, apakah air di ember yang tidak 2 kola itu harus dibuang? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada air, wah ini memang belajar itu harus sempurna ya. Air itu ada yang pertama air suci dan mensucikan, boleh dipakai wudhu. Air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, semua itu suci dan mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan ada 2, yaitu yang pertama adalah air yang semula suci dan mensucikan, cuman sudah dipakai untuk bersuci, namanya air mustakmal. Buya janji juga, insya Allah Buya jelentrehkan, sering orang salah ini. Memang Buya langsung kemarin bab mandi besar, ini memang airnya belum kita bahas, biar seni lah dikit, karena mandi besar kan hampir setiap saat kita terjadi itu, kadang-kadang salah di situ. Kalau air insya Allah aman lah, air banyak. Yang kedua tadi air suci namun tidak bisa mensucikan. Yang pertama air suci yang sudah dipakai, namanya air mustakmal. Jangan salah paham, santri ngantuan menganggap air mustakmal itu adalah air sedikit yang kesentuh tangan. Mustakmal katanya. Oh bukan, ini enggak mustakmal. Air mustakmal adalah air sedikit yang sudah dipakai untuk membasuh yang wajib. Jadi kisah air mustakmal, kalau anda membasuh wajah, basuhan yang pertama yang menetes inilah mustakmal. Tapi kalau air ini bukan mustakmal nih, mustakmal, wong saya tidak wudhu. Mustakmal kan sudah dipakai untuk wudhu, dan ini sering orang salah paham. Dulu kan ada, kita pernah di suatu tempat dimarahi oleh satu orang, padahal dia yang salah, dibentak-bentak lagi saya. Ada bahasa Jawa itu padasan, yang tidak ngerti, tidak ngerti. Yang ngerti padasan itu ada semacam kendi besar yang ada ini ya, biasa ditutup pakai sandal ya gitu. Saya tutup pakai tangan, memang sandalnya belum ada, wah dimarahi, mustakmal. Mustakmal bagaimana? Cuma nutup saja kok mustakmal? Goblok kau. Ya tahu yang goblok siapa ini. Maklum ngajinya ngantuan, anda aduk dengan kaki pun tidak akan jadi mustakmal itu air, karena anda bukan berbeda. Kalau air sedikit, anda setelah basuh wajah basuh tangan, celupkan basuh tangan, setelah diangkat maka ini masalah mustakmal. Nanti insya Allah Buya jelentrehkan panjang lebar. Jadi ini enggak mustakmal, bisa dipakai wudhu, karena saya tidak berwudhu, ya enggak? Nah, permasalahannya tadi percikan yang pertama airnya mustakmal, tatonya percikannya masuk ke air ember yang sedikit. Bagaimana ini? Jadi itu bukan di ember, bukan air mustakmal. Yang mustakmal percikannya tadi. Di ember tidak disebut air mustakmal, akan tapi mungkin sekali menjadi air yang suci namun tidak mensucikan, jenis kedua. Air mustakmal selesai ya. Air yang suci namun tidak mensucikan, jenis kedua adalah air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci tapi bukan air yang mensucikan. Contoh, air ini bisa dipakai wudhu? Boleh. Kemudian anda kasih kopi pure, air kok suci atau tidak? Tapi tidak anda kasih sirup, nggak bisa. Anda kasih teh, suci atau tidak? Suci namun tidak mensucikan. Nah, pembahasannya di sini adalah air yang semula suci dan mensucikan ini, kalau kemasukan sesuatu akan berubah menjadi air suci tapi tidak mensucikan, dengan catatan perubahannya itu parah. Memang kalau belum waktunya agak bikin bingung, ada rentetannya sebenarnya. Perubahannya itu parah, perubahan benar-benar berubah parah. Maksudnya perubahan parah itu bagaimana? Perubahan parah itu artinya kalau ada orang baru suruh lihat pasti langsung tahu apa yang menjadikan berubah. Tapi kalau hanya saya kasih mungkin satu bahasa Jawa sak jumput atau seujung kopi, langsung keruh kan? Keruh.
Cuman kalau dicari orang baru, kalau saya tahu saya yang nyampur kok. Anda ibu, bu tolong dilihat air apa ini, kok warnanya kayak kopi, kayak teh, apa ya? Dicium nggak ketemu, dirasain nggak ketemu, maka belum berubah. Biarpun warnanya sudah berubah, karena orang yang baru tidak bisa mengenali perubahannya karena apa. Ini maksudnya. Jadi jangan setiap air, misalnya di kamar mandi airnya suci mensucikan, kemudian kemasukan sabun. Pernah ya, kalau zaman dulu kan baknya bukan pakai keran, itu bak, kemasukan sabun langsung keruh kan? Bisa dipakai wudu atau tidak? Tidak bisa dipakai wudu kalau perubahannya parah sekali. Lah bagaimana agar kita tahu perubahan parah? Ambil ibu satu bak, satu toples, Anda bawa ke sini, suruh nanya, bu, mbak, dek, ini berubah karena apa? Nggak tahu apa ya, dicari nggak ketemu, berarti masih suci dan mensucikan. Kalau langsung sabun, nggak boleh dipakai wudu. Nah, saya akan masuk ke yang dipertanyakan. Baik, percikannya tadi adalah air mustakmal, artinya yang mercik tadi sama hukumnya dengan air degan, sama dengan air mawar, sama dengan minyak wangi, sama dengan tepung. Artinya yang mercik tadi kalau bisa merubah, maka air yang di bak tidak boleh dipakai wudu. Cuman kan warna air yang memercik dan air yang ada di bak kan sama warnanya, ya enggak? Gimana bisa melihat perubahan? Kata ulama, berandai-andai. Kamu kira-kira yang mercik ke bak itu seberapa banyak? Anggap saja ya 2 mili atau 2 mili. Baik, 2 mili kamu ganti dengan sirup sampolai, sirup apalah, sampolai merek atau bukan? Kalau merek tak batalin, dihapus. Sirup Al-Bahjah. Baik, setelah 1 mili Anda masukkan ke bak, kau ternyata merubah, berarti bak tersebut nggak boleh dipakai wudhu lagi. Tapi kalau seandainya dicampur, enggak, masih bisa dipakai wudhu. Akhirnya repot banget ya. Berarti untuk membuatnya cari bak lagi, bak yang baru lagi untuk menghukumi air yang satu. Bak dikasih air, kok repot? Pakai wudhu aja bak yang baru. Nah, makanya kemudian pertanyaan, apakah wajib kita itu berijtihad semacam itu? Enggak wajib. Dalam dugaan saja. Dan dalam perkiraan percikan-percikan kecil itu adalah tidak banyak, nggak akan sampai merubah. Kecuali Anda wudhunya pas, di bawahnya adalah baknya. Nah itu, kalau percikan sebelah enggak kecil. Kecuali Anda wudhu langsung Anda tuangkan di bak, itu akan merubah. Kalau seandainya diganti dengan sirup akan merubah. Tapi kalau percikan sedikit, tidak usah kena was-was. Tidak usah kena was-was. Selesai ya? Tidak usah pusing. Wah, percikan langsung air sedikit. Bahkan jika Anda berwudu dengan air sedikit, boleh caranya ikhtirab begini loh ya. Airnya hanya 1 bak begini. Ini anggap saja bak. Saya buka sekali baknya. Bak kecil. Nah, saya wudu sah kok begini. Niat ikhtirab, niat mengambil. Jadi waktu saya masukkan tangan ke air ini untuk niat 1, sah. 2, bahkan waktu tangan pun saya ngambil tangan di sini, niatnya niat menciduk, bukan niat membasuh tangan, niat menciduk. Ada enggak sisa air yang di tangan? Masuk nggak apa-apa, disebut para ulama, masukkan tangan ke sini nggak apa-apa. Maka jangan kena penyakit was-was. Selesai? Nggak usah dipikirin. Bahkan ini bak, saya wudhu gini sah kok. Tapi jangan di atasnya. Oh, bukan di atasnya. Saya menciduk dengan niat ikhtirab, niat menciduk, baru saya masukkan tangan saya. Pasti ada tetesan-tetesan yang masuk kan? Pasti. Tapi nggak dipikirin oleh para ulama. Jangan dibikin susah urusan ibadah semacam ini saja insya Allah. Jadi nggak apa-apa, jangan dipikirin. Percikan-percikan sedikit nggak terlalu berarti, tetap suci dan mensucikan. Anda boleh wudhu dengan itu dan jangan kena penyakit was-was. Anda baca agar paham bab ikhtiraf. Bab ikhtiraf, bab menciduk air waktu berwudu di air yang wadahnya kecil, nggak harus mengalir begini, boleh kok. Jadi dari bak boleh, pegang kan, nggak bisa disakui, pegang. Saya begini boleh, baknya kecil, karena nggak ada lubangnya, sini repot.
Kedatangan gini, ada tetesannya, nggak ada masalah. Para ulama nggak pernah membahas kok. Madhab Syafi'i, saya tidak bicara madhab lain, madhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, dan air suci dasarnya selalu ini, air tahur, suci dan menyucikan, tapi sudah dipakai bersuci sebelumnya. Ya kan, ada kalau sedang berwudu misalnya kan, ditadah bawahnya itu kan, ditadah tuh, jadi pakai ember atau yang sejenisnya sehingga airnya nggak jatuh kemana-mana dari keran tuh langsung ke ember itu lagi. Nah, jadi yang jatuh ke situ, ya, terkena dari atas ini sudah masuk ke situ, sudah digunakan. Dalam bahasa Arab, air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya, sudah digunakan, dipakai, itu disebut dengan musta'mal namanya, musta'mal. 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 Yang keempat, air suci yang sudah digunakan, yang sudah dipakai bersuci. Dan ini walaupun ada khilaf kecil di antara para ulama, tapi yang paling populer dan ini yang dipegang oleh kita, dengan ini tidak digunakan untuk bersuci kembali. Jelas ya? Tidak digunakan untuk bersuci kembali, kecuali nanti dalam kondisi-kondisi yang sangat langka dalam darurat, atau hanya untuk misalnya basuhan mandi dalam basuhan pertamanya, ya, sebelum misalnya dibersihkan kembali dengan yang lainnya. Nah, itu kalau mandi misalnya, maaf ya, ini kan bahas fikih itu. Nanti mungkin kalau bab detailnya ketika masuk al-ghuslu atau mandi bisa dibahas dengan lebih dalam lagi. Ya, saya mau mandi berdua dalam satu bejana, itu boleh-boleh saja. Ya, dipakai, hadisnya juga ada terkait dengan itu. Tapi nanti yang paling populer setelah itu dibilas lagi dengan menggunakan air yang mutlak. Ya, itu gambaran. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Tapi dalam pembahasan wudhu, ini yang paling populer, ya, air yang sudah digunakan, terutama dalam mazhab Syafi'i dan turunan-turunannya, air yang sudah digunakan untuk bersuci maka tidak dipakai untuk bersuci kembali. Jadi kalau sudah wudhu, ya, kemudian pakai misalnya ember, ditadah, ya kan, mau dipakai yang lain boleh, misalnya dipakai nyuci baju kalau diduga itu bersih gitu kan, dari wudhunya nggak terlampau, bukan kotoran-kotoran ini sudah ada kotor kemudian kena kotoran, itu maka nggak tepat juga kalau dipakai nyuci baju dan sebagainya. Tapi kalau ini dari kita tadah supaya airnya nggak bertebaran, misalnya sayang Anda ingin tadahkan dan Anda siramkan ke bunga, kemana dan sebagainya sehingga memanfaatkan air yang dimaksudkan, itu sah-sah saja, boleh dilakukan. Ya, bahkan ada kisah, ini kisah nyata sekali, kisah nyata ya, tapi ini langka kasusnya, langka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada kawanan perampok, ya, ini nyata kita di kalangan orang-orang soleh. Makanya sering dibaca-baca kitab-kitab atau buku-buku yang sudah diterjemahkan lah ke dalam bahasa Indonesia. Dulu saya masih temukan terjemahan-terjemahan itu, kisah orang-orang soleh di masa lalu, 40 kisah orang soleh, sekian kisah para tabi'in, itu inspiratif sekali gitu. Ya, ada para perampok datang ke satu rumah di satu desa gitu kan. Nah, kemudian begitu datang ke situ niat mau merampok, tapi ternyata disambut luar biasa dengan baik gitu oleh orang di rumah itu. Jadi bingung para perampoknya. Akhirnya alih-alih dari perampok ngaku mujahid. Kan udah bawa pedang tuh mau ngerampok, malah disambut, halo selamat datang, masya Allah, para mujahid gini-gini. Itu keluarnya begitu saking sopannya dari daerah itu ya. Jadi sampaikan. Jadi akhirnya kami mujahid baru berperang gini. Akhirnya wah, saya minta keberkahannya dari para mujahid ini, silahkan disuguhi makanan ini. Terus begitu berwudu, ya, berwudu itu tiba kemudian ditadahi, ya, tanpa sengaja mereka ditadahi seperti ini kan. Nah, untuk apa katanya gini, silahkan berwudu dulu, nggak apa-apa, kami ingin manfaatkan aja airnya gitu kan. Nah, begitu kemudian mereka singkatnya berwudu dan sebagainya, udah sholat, bingung juga perampoknya itu, ya, disiapin makanan, siapin air wudu, diminta sholat dulu di situ sebelum pergi karena ingin mengambil barokahnya katanya para mujahid ini, bisa ketempatan di situ. Senang dulu tuh begitu, ketempatan ulama senang, dengan ketempatan orang-orang pejuang senang. Di kita juga kan dulu begitu, dalam masa-masa perjuangan itu senang kan kedatangan para pejuang dan sebagainya. Ya, makanya saya juga waktu kecil kan mengalami itu.
Wah seneng tuh kalau lihat TNI saya kan, wah itu jadi ada kesannya luar biasa tuh, pakai pakaiannya lengkap gini, jadi kebanggaan tersendiri kita melihat juga ya, Masya Allah gitu. Nah sekarang lebih variasi lagi, ada polisi, ada macam-macam dan sebagainya ya, kita bangga kalau semua instansi ini kuat semua, hebat semua dan kompak semua, itu luar biasa. Tapi secara singkatnya setelah mereka selesai pamit ya, mujahid tuh mujahid, jadi mereka juga bingung, udah pergi keluar, udah beraktivitas lagi, ternyata air hasil tadahan tadi itu digunakan oleh bapak tadi untuk mandi anaknya yang lumpuh, pakai mandi ya, dengan harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada baiknya, ada berkah. Ini babnya tersendiri ya, babnya tersendiri, walaupun barangkali nggak bisa berlaku umum, tapi nanti ada dasar-dasar kaidah yang bisa digunakan dan kita nanti bisa turunkan babnya di sini. Begitu dipakai kemudian apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dengan izin Allah, kuasa Allah menyembuhkan, sembuhlah kemudian anak itu sembuh. Ini kisah nyata ya, kisah nyata. Jadi sembuh anak itu, Masya Allah, mereka bersyukur dan sebagainya. Satu kali ini kawanan mujahid tanda petik tadi ya datang lagi ya, begitu datang lagi apa yang terjadi ya, yang nyambut anak kecil ya, Masya Allah para mujahid gini dan sebagainya gitu kan, disambut ya, mereka biasalah mau pura-pura lagi gitu kan, mau mampir, mau makan dan sebagainya. Lalu bertanyalah pimpinan mereka, siapa anak ini? Dulu kami kesini kan nggak ada. Bapaknya cerita, itulah yang kami ingin sampaikan, syukur pada Allah, terima kasih kepada kalian para pejuang. Anak ini sebetulnya lumpuh dulunya, begitu kalian pertama mampir ke sini, kami mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kalian para pejuang yang ikhlas mampir ke sini makan, berwudu, kami gunakan air bekas wudunya untuk mandi itu anak kami itu ya, bukan mandi dalam keadaan bersuci ya, mandi seperti biasa gitu, kami gunakan untuk mandi dan dengan izin Allah dia sembuh ya, Masya Allah, terima kasih. Jadi begitu ada respon demikian, langsung jatuh tersungkur, nangis semuanya dan tobatlah pada saat itu ya, dari yang tadinya mujahid yang KW ya, yang pura-pura, jadi sekarang mujahid yang asli. Pada akhirnya kemudian mereka bertobat, ikut berjihad dan sebagainya, dan hasuna islamuhum, keislamannya baik. Itu kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Di setiap bab itu ada kisahnya ya, makanya kalau Bapak Ibu keluarkan setiap bab dengan contohnya, kisah inspiratifnya, itu untuk anak-anak tuh luar biasa ya. Saya dari beberapa waktu ke belakang mungkin ya, itu sering juga menceritakan, karena anak-anak kadang minta cerita di malam hari kan, kita cerita ini cerita itu, kadang ngasih buku. Nah kita gunakan untuk menceritakan di Al-Quran pelan-pelan sehingga tertanam, dan itu akan membantu pada hafalan gitu ya. Nah, cobalah para orang tua tuh dapatkan itu, banyak sekali di kitab, dan itu bukan fiktif, sifatnya nyata ya. Di sejarah Islam itu kita hampir tidak mengenal yang fiktif ya, hampir tidak mengenal. Adapun cerita-cerita fiksi yang muncul itu misalnya, itu pun dari kreativitas yang ada dalam bentuk kisah-kisah yang seperti 1101 malam dan sebagainya ya. Itu kisah-kisah hanya dongeng fiksi-fiksi yang disampaikan pada masa itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tapi kisah-kisah yang dibangun untuk penguatan dasar-dasar kehidupan itu nyata semua ya. Kita nggak kenal tokoh-tokoh Superman, Batman, gitu kan, ataupun macam-macam yang mungkin banyak sampai dengan kekinian. Ya, ini mustamal ya, ini mustamal. Dari mustamal ke Batman ini, ya, pokoknya ini mustamal yang sudah digunakan. Ya, nah ini. Jadi kalau kita masih dapatkan air yang ini mutlak, ya maka ini yang didahulukan. Ini yang sudah digunakan maka tidak dipakai lagi untuk bersuci. Kalau mau dipakai untuk yang kegiatan biasa, nyuci atau mandi misalnya, dari situ kalau kita wudhunya memang masih bersih, cuman batal aja, wudhu lagi ditada, pakai mandi ya sah-sah saja digunakan, sepanjang mandinya bukan terkait erat dengan sifat bersuci ya, seperti mandi besar dan sebagainya, dan tentunya dibilas lagi dengan air-air yang mutlak yang lebih bersih. Air mustakmal, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Air yang sudah dipakai, mustakmal, bekas air wudhu, ditampung air wudhu itu di dalam ember. Air bekas wudhu itu mustakmal, tak bisa dipakai lagi. Menurut jumhur mayoritas ulama, tak bisa dipakai lagi. Ini ember atau baskom. Setelah saya cuci tangan, syukran. Setelah saya cuci tangan, habis itu saya masukkan tangan saya ke dalam baskom tadi untuk mengambil air ke wajah. Apakah air itu berubah menjadi mustakmal? Tidak jadi mustakmal. Di tempat kita biasanya kalau berwudu putar keran. Kalau di Maroko enggak. Jadi di depan masjid itu ada kolam. Nah, di samping-samping kolam itu disediakan timba. Diangkat timba itu ke atas,
cuci tangan, masuk. Sehingga air tak terlalu banyak habis. Maliki, mazhab Maliki. Habis itu ke kaki. Satu timba kecil cukup. Tidak menjadi mustamal menurut mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i ihtiyat, hati-hatinya tinggi. Kalau mazhab Syafi'i tidak, tangan itu yang dimasukkan ke dalam. Bukan tangan itu ke dalam, tapi ditumpah. Menghindari agar tetesan tadi masuk ke dalam. Karena salah satu khosais, keistimewaan, karakteristik mazhab Syafi'i adalah tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sampai jangan sampai berubah air itu menjadi air musta'mal, air yang sudah terpakai.